Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Berjumpa lagi dengan kami di channel spesialis AC mobil ya, GT Teknik. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengecek ya sistem AC mobil ya, apanya yang bermasalah ya. Untuk kali ini saya akan menunjukkan sebuah meteran ya atau manifold ya. Langkah awal yang kita lakukan adalah memasang ya. Pertama kita kencangin kedua manifold ini ya. Kemudian untuk selang yang merah atau yang ukuran lubangnya yang besar, kita tancapkan kepada selang yang hik ya, selang yang hik atau selang yang kecil ya. Caranya kita putar berlawanan arah jarum jam dulu. Ketika udah mentok kita tancapkan ya, kita tancapkan ke lubangnya. Setelah itu kita putar searah jarum jam ya. Otomatis meteran ini nanti akan naik ya. Setelah itu kita tancapkan yang biru ya, sama ya, kita putar berlawanan arah jarum jam, kemudian kita tancapkan ya. Setelah tertancap kita lepaskan ya, kemudian kita putar searah jarum jam. Otomatis dengan sendirinya nanti meteran ini akan naik ya. Setelah itu kita nyalakan mesin ya, nyalakan mesin. Setelah beberapa saat ya, setelah mesin udah stasioner normal ya, kira-kira 2 menit, kita nyalakan AC. Otomatis dengan sendirinya meteran ini akan turun ke angka 30 sampai 40 PSI ya. 20 sampai 40 PSI. Kemudian yang hik antara 200 sampai 225. Untuk mengetahui kompresor itu lemah atau tidak ya, dengan kompresor ini, ketika RPM mesin itu menunjukkan 1000 RPM ya, angka low ini ya tidak boleh melebihi angka 40 PSI. Kalau melebihi 40 PSI berarti kompresi kompresor itu udah lemah ya. Kemudian apabila ini menunjukkan 20 PSI sampai 40 PSI, tapi ini tidak ada 180 PSI ya, kira-kira 160 ya, kompresor itu juga menunjukkan bahwasanya ada masalah dengan kompresor. Bisa jadi klepnya yang patah atau kompresinya yang bermasalah ya. Biasanya yang sering terjadi klepnya kurang rapat ya. Ini normal tapi hiknya itu tidak ada 180, biasanya klepnya yang bermasalah ya. Selanjutnya kita apabila ini udah cek normal ya, tapi tidak dingin ya, kita akan menganalisa dari sistem kerja AC mobil tersebut ya. Yuk langsung saja kita ke denahnya ya. Ya, setelah itu kita penjelasan ke tablet ataupun denah ya, sistem kompresor tersebut ya. Ini kompresor ya. Kompresor akan memompa ya menuju kondensor ya. Setelah menuju kondensor berlanjut ke dryer ya, ataupun biasanya dryer itu ada 2 macam. Ada yang tabung seperti ini, ada juga yang melekat di kondensor ya. Ini fungsinya adalah menyaring kotoran ya, menyaring kotoran. Setelah itu dari dryer ya menuju ke ya, ke evaporator ya. Sebelum masuk ke evaporator ada ekspansi di sini ya. Ekspansi tujuannya adalah mengabutkan ya, mengabut. Kalau ekspansi ini buntu ya, otomatis dia tidak bisa mengabut, sehingga di sini tidak akan timbul bunga es ya. Tapi apabila ekspansi ini normal ya, mengalir freon, otomatis di sini akan menimbulkan bunga es, kemudian di
disebul oleh angin dari dalam ya, sehingga es ikut keluar, jadi bisa menimbulkan bunga es. Kemudian dari evaporator menuju ke kompresor lagi. Seperti itu untuk penjelasannya ya. Tapi untuk mendeteksi kerusakan, apabila dryer di bagian luar ya seperti ini, untuk AC tidak dingin, tapi dari ukuran freonnya itu normal, tapi AC tidak dingin, kita analisa dulu. Ketika dryer ini berembun, iya ta, seharusnya dryer ini kan hangat ya, tapi ini dingin, malah dia keluar seperti air ya, seperti itu. Bisa jadi dryer ini kotor ya, sehingga kotorannya itu menyumbat di sini, terus dia nyemprot di sini, jadi malah dingin di sini. Terus dia berlanjut ke evaporatornya, udah tekanannya udah rendah seperti itu. Jadi di situ tidak akan menimbulkan bunga es ya, menimbulkan tapi tidak bisa maksimal ya, seperti itu. Biasanya di sini akan menimbulkan air ya, dingin. Ini masalah ini kotor. Tapi apabila selang hik ini, selang yang kecil ini panas ya, otomatis ekspansi tidak bisa menimbulkan bunga es ya, karena freon itu di titik tertentu apabila dia dingin dia akan berubah menjadi cair ya. Kalau dia berubah menjadi cair, otomatis ekspansi bisa bekerja. Tapi kalau freon itu panas, dia akan berwujud gas, ekspansi ini tidak bisa bekerja ya. Ini hanya uap, tidak bisa menimbulkan bunga es seperti itu. Apabila selang ini panas ya, kita cari kerusakan di kondensor. Kondensor itu fungsinya adalah mendinginkan freon, awalnya yang berwujud gas biar berubah menjadi cair, intinya seperti itu. Terus ketika kondensor ini kisi-kisinya buntu ya, bisa jadi tidak bisa mendinginkan freon, otomatis di sini akan terasa hangat ya. Ciri-cirinya di sini akan terasa hangat apabila kondensor tidak berhasil mendinginkan freon ya, seperti itu. Kedua, karena kisi-kisi ini buntu bisa jadi, karena kelebihan oli bisa jadi, karena putaran kipas untuk pendinginan freon ini mati juga bisa jadi ya, seperti itu. Apabila freon normal tapi kok tidak dingin ya, kita cari penyebabnya, seperti itulah intinya. Tapi kalau dia freon dingin ya, freon normal, tekanan normal, tapi selang ini dingin ya, tapi udara masuk dalam kabin itu tidak dingin, bisa jadi evaporator ini kotor. Ketika dia mengeluarkan bunga es itu tidak bisa, terhambat oleh kotoran ya, seperti itu. Sekian penjelasan singkat dari kami. Apabila ada pertanyaan kurang jelas, silahkan bertanya dalam kolom komentar ya. Insya Allah apabila kami longgar, kami siap membantu keluhan Anda. Bengkel kami terletak di Karanganyar Kota ya, tepatnya di Bejen, sebelah barat lampu merah depan SPBU. Apabila Anda longgar, bisa datang ke tempat kami ya, atau mobil Anda dengan kendala dengan AC Anda mobil rusak ya, bisa datang ke tempat kami. Sekian penjelasan dari kami, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.